guys, ya sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat dan teman-teman sekalian yang telah support dan mendukung kami untuk selalu bikin konten yang lebih baik. Menyambung cerita kopi tadi malam, kita sudah berbicara tentang filosofi kopi. Pada malam hari ini ada salah satu sahabat senior saya juga, ya. Beliau sangat pecinta kopi, ya. Beliau ada di samping ini. Nah, namanya, silakan boleh Bang perkenalkan Bang, namanya Bang. Siap. Ya. Nama apa ya? Kalau nama panggilan Ridho sih, Ridho. Iya. Itu aja sih. Nah, mungkin nama lengkap Ridho Andika gitu. Ridho Andika, Bang. Ridho Andika. Beliau ini udah S2 Bang, ya. Ada S2, ada gelarnya SH. MSI. Oke, siap. Iya. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, sedikit mengupas tentang masalah kopi juga. Ini Bang, kita para pecinta kopi Bang ya. Oke, Pecinta siap. kopi ini harus mengetahui manfaat dari kopi ini Bang. Jadi selama hari ini kan kita selalu mengopi kopi hitam gitu. Manfaat yang Abang rasakan sama hari ini apa Bang, tentang kopi ini? Apa ya? Kalau lebih dekat itu kopi itu sebagai teman buat ngerokok sih Bang, yang lebih dekat gitu kan. Untuk yang kita rasakan ini. Tapi lebih jauh dari itu kita bisa mendapatkan value, nilai dari kopi itu lebih luas kan. Iya. Kalau kita berbicara serius ini gitu kan. Iya. Ngeri pula. Iya. Ya paling kan kalau saya sih menikmati kopi itu ya sebagai teman ketika kita belajar sih, bisa waktu kita lagi kosong, lagi sendiri. Kopi itu sebagai teman yang dekat dengan perasaan kita gitu. Oh gitu Bang. Nah, ya pahit manisnya kopi itu ya menggambarkan lah situasi kita di Jakarta gitu saat ini. Jadi ya kita nikmati aja lah kopi itu, dari pahitnya manis begitu sih Bang, kalau menurut saya. Siap. Dan betul itu. Jadi memang istilahnya gini Bang, manfaat dari kopi itu kata peribahasa itu menimbulkan imajinasi gitu Bang. Siap. Nah, sama halnya dengan buku, teman sahabat yang paling setia. Saya harap kopi ini sangat setia kepada kita Bang. Jadi Bang, kemudian sedikit bercerita juga. Kadang orang ini sangat menyalahkan kopi Bang. Ada kadangnya asam lambung lah, ada karena kopi itu bisa bikin penyakit segala macamnya. Kalau saya sendiri Bang, saya sangat kesel Bang kalau orang yang namanya itu menyalahkan kopi gitu Bang. Iya, jadi emang gimana, sih Bang? orang Indonesia ini sering menyalahkan sesuatu hal itu dengan subjeknya. Padahal bukan subjeknya itu yang harus disalahkan. Salahkan sebenarnya kepada diri kita sih Bang. Ya kalau kita punya riwayat penyakit misalnya asam lambung, ya jangan ngopi dulu gitu. Walaupun ngopi jangan terlalu banyak gitu kan. Kalau termanya tadi bahwa ada orang yang menyalahkan kopi buat asam lambung atau Iya, gitu, iya. itu salah juga sih. Salahnya kenapa? Karena pada dahulu tuh, di zaman dulu tuh mungkin kan orang-orang terdahulu itu pencinta kopi dan pengkonsumsi kopi berat begitu. Jadi saya pikir salah sih statementnya bahwa kalau kopi membuat asam lambung atau mah, tapi boleh cek ke dokter sih Bang. Kita ngomong ini berdasarkan apa yang kita rasakan sih. Betul. Bukan karena sejauh ini mungkin teman-teman yang udah kena asam lambung, kena mah ketika dia mengkonsumsi kopi, karena kan kafein kopi ini memang agak tinggi kadar gula, kadar yang begitu kan. Jadi ketika kawan-kawan yang udah kena mah mungkin bisa dikurangi gitu. Mungkin kalau seharinya 5 gelas bisa dipotong jadi 2 gelas gitu. Tapi jangan ditinggalkan kopi ini gitu. Karena kopi ini ya inspirasi di kala sunyi begitu. Iya, betul Bang ya. Jadi sedikit Bang, teringat saya di daerah itu Bang. Oke. Istilahnya gini. Ada orang tua bahkan sampai meninggal pun dia bukan meninggal dari ngopi Bang, nggak bisa lagi kan, meninggal nggak bisa ngopi lagi. Udah umur ya. Udah umur gitu, udah faktor umur, tapi dia ketika dia ngerokok dan ngopi gini Bang, analisanya ketika orang merokok, kalau lawannya dia itu kan itu lengket gitu Bang, lengket gitu kan, nggak sesuai. Makanya kalau menyarankan kalau kita itu merokok harus kopi lawannya, karena kopi ini untuk memperlancarkan ya istilahnya candu yang kita hisap rokok ini dilancar gitu Bang. Jadi orang di kampung itu sudah puluhan tahun dia merokok, tapi ketika diperiksa ke dokter sama sekali tidak ada nggak ada kelihatan itu ya, periksa dokter nggak ada sama sekali gitu, bersih gitu, paru-parunya bersih ya, dikatakan sakit nggak ada. Dan ada juga Bang istilahnya ini, kata dokter ketika periksa, ente kalau berhenti minum kopi ente sakit. Jadi bisa kita
jadikan bahwa kopi ini bukan satu alasan penyebab sakit tadi gitu Bang. Iya betul. Ya, mungkin salah juga kalau kawan-kawan yang pernah bilang bahwa kopi ini bisa bikin sakit. Ini bisa kita lawan sih dengan pendahulu kita Bang. Iya betul. Tapi mungkin teman-teman yang punya pengetahuan lebih jauh dari kopi mungkin bisa tanya ke biar ini kan ya menurut pendapat kita sih Bang ya. Iya, Pendapat kita, jadi boleh teman-teman ambil baiknya gitu kan. Jangan ambil semua karena nggak ada yang gara-gara. Jadi salah satu manfaat dari kopi itu juga Bang ya, saya baca juga kan, istilahnya untuk kesehatan tubuh kita juga Bang, sebenarnya. Kesehatan tubuh. Kalau bisa disarankan itu minum kopi kayak pil gitu Bang, kayak obat. Ya kalau kuat tubuhnya itu 3 kali, ya pagi, siang dan malam. Kalau nggak kuat pagi dan malam. Kalaupun bisa minum kopi itu jangan terlalu manis Pak. Ya terlalu manis. Minum kopi itu kadar gulanya sedikit aja. Yang kita rasakan itu kopi. Ya bisa menikmati kopi, jangan terlalu manis gitu Bang ya. Siap. Jadi emang waktu itu saya pernah juga sih teman bilang begini. Jadi kopi dan rokok itu udah jadi kayak dopamin, itu berbentuk oksigen Bang. Jadi ketika kita mulai berhenti merokok, oksigen yang masuk ke otak itu berkurang. Nah jadi mungkin ada begini ya, ketika teman-teman mau coba berhenti nih ngopi, ada gejala bahwa kita kekurangan imun gitu, kekurangan tenaga, bahwa karena tadi biasanya kita konsumsi kopi sehari itu 3 gelas, karena kita udah mengurangi itu, jadinya mungkin inspirasi yang tadinya mungkin kita muncul ketika kita ngopi itu mungkin nggak didapat lagi. Gitu. Kalau saya begitu sih, begitu. Mungkin teman-teman ya boleh opsi sendiri. Iya, opsi sendiri sih. Ini kan apa yang kita rasakan. Mungkin kalau saya analisa Bang, dengan ungkapan abangnya tadi itu, gini, mungkin kopi ini bisa untuk menambah imun tubuh. Iya. Berarti di musim pandemi ini kita harus membanyak kopi lagi. Harus. Gitu Bang ya. Iya, harus. Analisanya begitu, harus membanyak kopi lagi. Nah, kemudian yang jadi masalah ini nih, PPKM ini ya, tutup kopi ya, kita bikin kopi recehan, bisa ngopi di sini di kos-kosan gitu. Karena kita yang mau ke kafe, salah satunya mungkin faktor finansial kita nggak membantu untuk kita hadir ke sana, ada salah satunya PPKM. Iya. Ya, PPKM ini ya plus minusnya adalah gitu. Mungkin plusnya itu mungkin dengan kita diberlakukannya kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat ini mungkin mengurangi dampak penyebaran COVID gitu Pak. Iya. Nah mungkin dampak dari masyarakat dan pelaku usaha mungkin ya tadi mata penghasilannya berkurang. Iya Gitu kan. Salah satunya warkop Bang. Warkop, ya. Makanya kita ya udah sebagai anak kosan yang minim kita kopi saset aja. Iya, kopi saset aja murah Penting ngopi. Jadi mungkin malam ini kita cukup dulu Bang ya. Oke, besok konten selanjutnya mungkin kami akan membahas tentang bagaimana kasus pandemi kemudian PPKM ini di lingkungan masyarakat ya. Oke Bang, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Baiklah sahabat sekalian, pada malam hari ini tamu yang sangat luar biasa ya Bang Ridho. Ya jangan lupa like, comment dan share. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Dengan komentar kalian adalah menambah semangat kami untuk membuat konten selanjutnya. Oke guys, selamat malam.